Selamat datang dalam pelajaran kelas 101. Hari ini pelajaran yang pertama tentang memahami keanggotaan gereja. Puji Tuhan, saya senang Anda bisa bergabung dalam pelajaran hari ini, karena dalam pelajaran ini Anda akan belajar lebih banyak tentang gereja Victory. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang gereja, maka kita adalah satu keluarga. Saudara, pelajaran ini adalah pelajaran mengenai keluarga gereja kita. Percayalah bahwa kalau Anda menjadi jemaat di gereja Victory ini, Anda adalah keluarga. Keluarga saya dan keluarga semua jemaat yang lain. Jadi kita akan menjadi satu keluarga yang bersatu dan memuliakan nama Tuhan. Pengenalan terhadap gereja, termasuk gereja Victory pada hari ini, akan membuat Anda mengerti bahwa Anda adalah keluarga gereja kami. Sehingga pada saat Anda mengalami persoalan masalah, kami akan datang menolong dan mendoakan dan meminta Tuhan membuka jalan dalam hidup Anda. Demikian juga ketika Anda ingin berbagi kebahagiaan, silakan menghubungi untuk dibuatkan acara ibadah ucapan syukur maupun ibadah yang lain. Puji Tuhan. Saudara, lihat bersama-sama dalam gereja Victory kita punya visi. Visi kita adalah mewujudkan semua orang dalam dunia ini untuk menjadi murid Yesus, melayani Tuhan dan masuk surga. Puji Tuhan. Hari ini saudara, karena kita terdiri dari berbagai macam latar belakang gereja, maka pelajaran ini akan menjelaskan kepada Anda bagaimana gereja kita itu. Pelajaran ini berkaitan dengan firman Tuhan, khususnya dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi saudara. Demikianlah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita semua adalah kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Makanya tadi saya katakan bahwa gereja kita adalah gereja yang memiliki keluarga yang besar, yaitu saya dan Anda. Anda begitu bergabung dengan gereja Victory, Anda adalah keluarga kami. Puji Tuhan. Selamat datang dalam keluarga gereja Victory. Haleluya. Saudara, lihat bersama-sama, ketika Anda menjadi anggota gereja dalam gereja ini, maka Anda akan mengerti bahwa di dalam gereja ini Anda bukan orang asing, tetapi Anda adalah keluarga. Gereja adalah, saudara lihat di buku saudara ada jawaban yang bisa diketik atau dituliskan di situ. Gereja adalah titik-titik, yaitu sebuah keluarga. Gereja Victory adalah gereja yang berasaskan kekeluargaan, di mana saudara dan saya menjadi satu keluarga, di mana Kristus Yesus sebagai kepala keluarga kita. Kebenaran dasar yang kedua, Allah menghendaki setiap anak-anaknya menjadi anggota dari sebuah keluarga gereja. Jadi Anda begitu bergabung bersama dengan gereja Victory, Anda adalah keluarga gereja kita. Puji Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bergereja, kebenaran dasarnya adalah apa? Anda akan menjadi yatim piatu. Anda akan menjadi sendiri, tak ada yang dapat menolong Anda, dan gampang diterkam oleh si jahat. Jadi ketika Anda ada dalam dunia ini, mari bergabung bersama dengan gereja Victory, karena ini adalah merupakan keluarga gereja Anda, di mana Anda bertumbuh, di mana Anda berbuah, dan di mana Anda melayani bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Saya dan saudara menjadi satu keluarga yang besar, di mana kita memuliakan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi sebagai keluarga gereja, saya mendorong Anda untuk terlibat dalam setiap ibadah-ibadah yang diadakan, baik online maupun offline. Saya sebagai gembala bersyukur kalau Anda boleh terlibat dan mau terlibat dalam ibadah-ibadah ini untuk peningkatan iman saudara. Puji Tuhan. Nah, pada saat kita berbicara tentang keluarga gereja, apa yang menjadikan kita menjadi satu keluarga? Nah,
ada 4 hal yang menyatukan kita sebagai satu keluarga. Yang pertama yaitu keselamatan. Saya dan saudara menjadi satu keluarga gereja karena adanya jaminan keselamatan yang Yesus lakukan bagi kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa saya dan dosa saudara, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Apa yang dulunya tidak kita dapatkan, itu kita dapatkan oleh karena Yesus yang sudah mati bagi kita. Itulah yang membuat kita menjadi satu, yaitu kita memiliki keselamatan di dalam Yesus. Yang kedua, tujuan dari gereja adalah kita menjadi umatnya yang memuliakan namanya. Dan inilah yang membuat kita menjadi satu, yaitu kita menjadi satu keluarga gereja karena Tuhan sudah menyatukan kita. Haleluya. Dan tujuan yang satu untuk memuliakan nama Tuhan, itulah yang juga yang membuat kita menjadi satu keluarga. Yang ketiga, kita memiliki strategi, yaitu untuk mencapai tujuan daripada Tuhan sendiri di dalam dunia ini, memberitakan firman Allah, kabar baik kepada orang-orang. Kita menjadi satu untuk membuat strategi menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Yang keempat, kita menjadi satu karena struktur gereja kita yang satu, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Haleluya. Saudara, dalam pelajaran pada kali ini kita akan belajar 4 kebenaran dasar. Apa itu? Yaitu yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan tujuan kita, berkaitan dengan strategi, dan berkaitan dengan struktur gereja kita. Keselamatan dalam sesi-sesi yang akan datang yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan bagaimana menjadi orang Kristen, bagaimana kita dibaptis, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Lalu pada sesi yang kedua tentang tujuan kita akan belajar tentang pernyataan Tuhan, kita akan belajar tentang pernyataan iman, pernyataan gaya hidup, dan juga tentang bagaimana kita mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Lalu pada sesi berikutnya kita akan belajar tentang strategi, bagaimana kita akan mewujudkan misi Tuhan dalam dunia ini. Siapa yang akan kita jangkau dan komitmen apa yang akan kita lakukan demi kita mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada bagian yang keempat nanti kita akan belajar tentang struktur gereja kita, bagaimana struktur gereja kita dan bagaimana apa arti menjadi anggota. Nah, itulah 4 hal yang kita pelajari pada saat nanti. Kalau Anda mengikuti program ini, kelas 101 ini dari awal sampai dengan akhir, Anda akan belajar tentang 4 kebenaran ini. Dalam topik memahami keanggotaan gereja, Anda akan belajar tentang keselamatan. Di sana ada baptisan, ada perjamuan kudus, bagaimana melayani Tuhan. Lalu tujuan kita, bagaimana kita melakukan penginjilan, dan bagaimana kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Lalu strategi kita, siapa-siapa yang akan kita jangkau, dan bagaimana kita mengadakan komitmen dan perjanjian dengan Tuhan yang akan membuat kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, kita akan belajar tentang struktur gereja kita, apa yang membentuk gereja ini, dan gereja ini untuk siapa, dan bagaimana menjadi anggota gereja ini. Baik, kita akan masuk kepada keselamatan kita, adalah merupakan pelajaran yang berikutnya. Saya sampai di sini, sampai kita berjumpa pada pelajaran ini, keselamatan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa dalam pelajaran berikut. Amin.